Kemarin Ibu udah bilang bahwa kita ketika sakit misalnya, kita sudah ada nih medical record. Medical record itu isinya itu kepada Bapak Anu, diberikan rujukan kepada saudara atau Ibu Erni Asnali Asbi sebagai pekerja sosial, misalnya seperti itu. Nah, isinya udah ada. Berat badan, diagnosa, kemudian pengobatannya, apa semua itu ada. Sehingga kita nggak perlu lagi kalau ketemu orang bahwa Pak, kenalkan saya Erni Asnali Asbi. Saya sebagai pekerja sosial. Gini, nanti gini Pak, gini. Nggak usah. Karena kita nggak perlu informatif. Kita hanya pendampingan. Apalagi pasien paliatif. Kalau pasien paliatif, mereka yang susah berbicara, kita banyak ngomongnya sama pendamping informal. Pendampingnya ada beda ya, ada beberapa pendamping. Nanti minggu depan Ibu suruh masuk kakak kelas yang mengambil skripsi yang berhubungan dengan penyelesaian psikososial dan pendampingan. Nah, kemudian oleh sebab itu, ketika kita berbicara, ketika kita berkomunikasi dengan pasien, yang kita berikan adalah kata-kata yang bukan informatif, yang bukan menghibur. Nggak butuh lagi, nanti ada saatnya. Jadi kata-kata persuasifnya Pak, meyakinkan, menenangkan, ini menenangkannya, mempengaruhi, membujuk, mengguncangkan tuh artinya memberikan ekspresi yang lebih kuat dari sebelumnya gitu misalnya. Karena posisi kita menjadi konsultan, jadi sebagai pendamping. Jadi jangan terlalu banyak informasi, karena yang pertama sekali adalah kita melakukan pendampingan. Kita lihat dulu posisi kondisi. Nah, oleh sebab itu, apa yang kita lakukan gitu. Jadi apa yang kita lakukan? Nah, sekarang Ibu tanya, ketika ketemu pasien, contoh pasien paliatif ya, Ibu memberikan contohnya studi kasusnya pasien kanker. Nah, kenapa kanker? Nanti mahasiswa ada yang tanya, oh mentang-mentang Ibu ini aktif di kanker. Enggak. Kanker itu merupakan penyakit yang dianggap paling mematikan, sehingga itu bisa menjadi studi kasus yang paling layak kita ambil. Jadi bukan kasusnya karena Ibu ada kepentingan pribadi terhadap itu, enggak ya. Nah, sekarang coba sekarang kasih sama Ibu, silahkan ketika ketemu pasien paliatif, apa yang kita lakukan, komunikasi apa yang sebaiknya kita lakukan. Silakan, siapa yang mau ini. Tapi kita sudah sepakat ya, kita tidak diam-diam saja. Ibu ulangi, ketika kita ketemu pasien paliatif, sebaiknya apa yang kita lakukan? Coba kasih simulasi, silahkan. Oke. Nah, karena nggak ada feedback, Ibu akan mematikan Zoom ini. Kan kita udah sepakat tuh ya. Karena kita belajar komunikasi. Dengan 41 orang, nggak ada feedback, Ibu gampang Ibu nggak marah ya, cuma suaranya agak keras orang Medan. Ibu akan mematikan Zoom ini karena tidak ada feedback. Jadi Ibu akan kasih PPT yang kalian perlukan. Dan belajar sendiri, mudah-mudahan nggak salah. Jangan Fitri, karena Fitri udah banyak bicara. Kalau nggak ada yang lain, kita akan matikan ini Fit, ya. Kita udah sepakat tadi. Karena kelas sebelah itu agak mudah berkomunikasi. Ibu agak aneh juga ya kalau dipikir, banyak yang dekat di sini, tapi yang malah ya rada bandel-bandel kayaknya. Oke. Kalau nggak ada, Ibu akan matikan. Ya. Oke. Saya, Silakan. Bu. Ya, silakan Fanya. Contohnya bisa mengatakan kamu kuat, kamu tidak sendiri dalam menghadapi penyakit kamu. Saya akan membantu kamu dalam proses penyembuhanmu, Bu. Ya, mudah nggak kamu menyampaikan itu di depan Zoom ini?
Sulit nggak? Sulit, sorry. Fanya sulit nggak ya? Mengambil contoh. Contoh begitu mudahnya. Ya, nah, ya terima kasih ya Fanya ya, sudah ikut dalam proses belajar yang kita yang kalian wajib mengikutinya. Oke, yang lain silahkan. Apakah sudah betul? Komentari dulu sifatnya, kemudian coba kalau betul betul, kalau salah kalau kurang seperti apa. Coba. Jadi kita belajar untuk praktek ya. Silakan yang lain. Saya apa yang dibilang Fanya itu betul sih Bu, karena kan pertama pasti dukungan psikologisnya dia sebagai penderita kanker. Baru dari situ kalau misalkan kita udah mendukung dari segi psikologisnya, pasti bukan pasti kemungkinan Putus. Yang lain bisa dengar Ibu? Dengar Bu, Naisa yang putus mungkin. Oh, oke. Kalau berarti kita ambil benang merahnya. Nesta bilang betul. Nah, coba dia yang akan lain. Ada menceritakan yang beda itu kita menjadi atau pendengar. sama? Mau nambahin Bu, Ya, Bu, coba mau Erga. nambahin. Maksudku Kurang, nambahin berarti si yang dibilang Fanya sudah betul. iya sudah benar Bu. Cuman kurang-kurangi bilang kalau yang sabar ya, karena itu terkesan menghakimi ke dia